Intonasinya nggak seperti itu ya. Waduh. Menurut gua, muka Anies Baswedan itu penipu. Dibalas sama termul guys. Guru-guru nih ya, guru-guru di sekolahan lagi kerja keras menghilangkan bullying di sekolahan. Betul. Lalu apaan? Malah Public menimbulkan figure. kayak gitu. Ya Panji bukan level dia lah. Betul. Siapa dia? Faktanya Iya. gua ini wapres. Betul Lu cuma bang. komika yang nyari panggung dengan menghujat orang. Betul. Gak level. Terus yang kedua, menurut Mas Gibran ya ngapain lapor-lapor? Ya kritik itu membangun kok. Gak ada masalah, bumbung energi. Betul. Ya kan? Nah yang ketiga, Gibran cuma mau ngomong edukasi atau sekedar jualan sensasi. Betul. Dan yang kedua, apalagi kalau sudah masuk ke ranah fitnah, seperti dugaan money laundry 100 miliar yang disebut Wah. misalnya Raffi Ahmad kata Panji. Kelakuane kaya kire, atine iri dengki kaya kire. Waduh. Orang yang mengaku Aduh. orang berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel Eka TV guys. Info berita terbaru viral, pedes, kuendeng, dan panas banget guys. Mas Wapres Gibran diserang habis-habisan, tapi Anies malah dibilang manis, ya kan? Nah, jadi menurut kalian manis beneran atau gimana guys? Anies manis ya? Nah, gitulah kata Panji. Jadi soal Panji Pragiwaksono versus Wapres Gibran yang bikin geger dunia komedi sekaligus politik. Karena mayoritas nyinggung pribadinya Mas Gibran, bukan kebijakannya guys. Sebagai wapres, banyak warganet dan juga bilang itu sangat tidak sopan dan terlalu menyerang pribadi. Padahal katanya ini Bang Panji adalah orang yang pintar. Nah, jadi kita udah siapin beberapa klip video penting soal isu viral ini guys. Dan kita bakal tonton bareng-bareng, jadi pastikan tonton sampai akhir karena itu yang paling pedes, paling gong gitu loh. Dan semoga bermanfaat cuy. Hei Panji Pragiwaksono, menurut keyakinan saya, mulut Menurut keyakinan saya, Anda Panji sama Pak Anies mirip ya. Sorry, mirip ya. Anies manis ya. Aduh, bahagia banget, semriwing sekali. Nah, senyumnya Pak Anies dipuji sama sahabat itu si Panji. Waduh. Dari semenjak Pak Anies kalah capres kemarin, Anak abah sih. yang gagal jadi calon presiden kemarin, baru kali inilah ketawanya lepas sekali. Ya kan, itu pun ketawa karena nontonin sahabatnya si Panji, ya ngejek-ngejek semua lawan-lawannya Pak Anies kemarin. Tapi Bang Panji, sorry banget nih, aku harus jujur. Menurut keyakinan saya, jokes abang kemarin, materi abang kemarin tuh nggak lucu sebenarnya. Tapi kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi, makanya lucu menurut keyakinan saya loh ya. Bayangin semua pejabat, mantan pejabat disenggol sama si Panji, ya kan? Contoh Deddy Mulyadi, Ferrell, Raffi Ahmad, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan keluarga, Gibran, semua lah pokoknya, ya kan? Tanpa bukti loh, itu hanya cuap-cuap. Tapi satu yang nggak disenggol sama dia siapa? Konco kentalnya. Siapa sohibnya? Ya si Anies, siapa lagi? Padahal banyak loh materi-materi lucu tentang Anies ya yang bisa dibawa sebenarnya, tapi Kasih mungkin nggak contoh. enakan kali ya, karena Kasih orang contoh, nonton di Bang. situ. Tentang angin nggak ada KTP bisa Waduh. tuh ya kan. Terus rumah DP 0% yang dulu digaung-gaungkan juga sama jubirnya si Anies. Siapa ya? Si Panji, siapa lagi? Nah, jadi kesimpulannya, menurut keyakinan saya duga kuat Nah, benar. dan sekaligus saya bertanya. Udah komplit tuh bang, nggak bakalan kena itu bang. Karena udah menurut keyakinan saya gitu loh. Walaupun nggak nyerang logikanya, nggak nyerang mengkritik secara apa ya, secara kebijakan, dan menyerang pribadi, menyerang fisik pula. Itu kalau diawali dengan menurut keyakinan saya itu aman. Mensrea kemarin yang disampaikan Panji, materi-materi Panji itu, Betul. apa mungkin Apa? Panji yang buat? Mungkin nggak? Iya sih. Iya juga sih. Coba terus dong komennya. Kalau komen mungkin nggak? Aduh. Pendukung Gibran membalas ucapan Panji. Halah termul disenggol gitu aja udah panas. Waduh. Kan cuman muka ngantuk ya. Hei, jangan pernah biasakan menggunakan fisik orang lain kalian jadikan bahan olok-olokan. Betul. Tapi kalau hal ini kalian benarkan, oke, Setuju. aku juga bisa. Menurut gua, muka Anies Baswedan itu penipu. Waduh. Oke, sorry. Waduh. Intonasinya nggak seperti itu ya. Waduh. Menurut gua, muka Anies Baswedan itu penipu. Dibalas sama termul guys. Aduh, kalau kayak gini gimana kalau dibales kayak gini? Nanti tanggapan dari pihak sebelah gimana? Apakah terima atau gimana? Padahal kemarin Mas Wapres, Raffi Ahmad,
dan lain sebagainya. Pak Prabowo pun diserang habis-habisan guys. Stand up komedi yang kayak gini baru lihat ini sih. Ini benar ya, menggunakan muka yang alim. Ya, DP 0%, rumah untuk warga, bukan hanya kalangan menengah ke atas tapi kalangan menengah ke bawah. Mana nyatanya? Wah. Modal muka alim dan jual agama sampai ayat hingga mayat. Hah? Tapi membohongi warga. Waduh. Jalan yang mulus kau lubangin ya kan, Waduh. yang nggak ada hasilnya Jakarta tetap banjir. Wakil Presiden rasa customer service. Wah. Lu rasa apa? Lu Gila rasa sih, tai. gila. Tai tahu lu tai. Tai yang ngembang di Kali Ciliwung, di Kali Waduh. Ini sih mama yang paling berani sih menurut gua. Ciliwung sono. Persis. Lu ngapain? Kasih Hinain paham fisik Pok. orang ngapain? Itu ciptaan Allah. Bener. Dia kagak minta fisik kayak begitu, kagak minta. Betul. Dan asal tahu dia muda. Yang dibilang kata lu dia kagak kerja, buktinya dia jadi presiden yang milih, jadi wakil presiden yang milih juga bukan lu. Iya Tapi bener. rakyat yang Betul otaknya banget waras. lu. Lalu mah emang iri dengki lu mah. Lu mah hatinya juga iri dengki lu. Iya mah kalau kata gua ya, menurut keyakinan gua, kalau orang iri dengki itu ya udah kayak manapun apa yang orang lakukan itu selalu salah di mata dia gitu loh. Kayak Empok ini bicara yang sesuai fakta ini guys. Betul ini, bukan kok kritik pemerintahan, bukan. Kritik fisik. Padahal yang nyiptain Gusti Allah sendiri guys. Kayak mana guys? Lu kan kawanannya Ami. Betul. Susah, Anak dibilangnya Abah. susah. Kalau anak-anak Abah mah susah. Iya. Kasih Ini kali tahu ini Pok. nih bener-bener kelewatan menurut gue ya. Lu tuh kagak pantas banget ngebully orang di depan banyak orang, Orangnya nggak ada. Itu gimana itu? Gibah itu namanya. Guru-guru nih ya, guru-guru di sekolahan lagi kerja keras menghilangkan bullying di sekolahan. Betul. Lalu apaan? Lu Malah public menimbulkan figure, kayak goblok. gitu. Tolong. Gimana goblok? Malah bully di normalisasi lu. Wah. Lu boleh nggak suka sama kinerjanya, lu boleh no kritik bebas, tapi Betul. nggak usah lu bawa-bawa fisik orang. Nah, kayak gini betul ini kata Empoknya ini. Jangan bawa-bawa fisik guys. Gak baik gitu loh. Bukan mendidik itu mah. Wah, Lu macam lu paling ganteng, paling bagus aja, lu iya yang bener paling pintar, aja. paling bisa lu emang. Bener. Emang kalau misalkan negara dipimpin sama orang kayak lu emang bagus, Belum jadinya tentu cakep, Pok. jadinya Belum maju tentu. ini negara Indonesia belum tentu. Nih bener lu. Lagian lu juga ngejabat belum lama. Goblok lu. Goblok Emang lu tahu lu. banget lu apa yang dikerjain sama wakil presiden sekarang? Betul. Tahu nggak lu? Gak tahu kali Pok. Ngejabat apa-apa juga nggak pernah lu. Betul. Sosokan kritik-kritik orang. Kritik bukan kritik, lu malah menghina jatuhnya juga. Betul, menghina itu mah. Goblok. Goblok Tolong lu. lu. Buset. Aduh. Mulut kagak ada saringannya lu. Waduh. Lihat dulu keluarga lu di sono. Waduh. Apalagi anak-anak lu noh. Lihat dulu noh, lihat. Wah. Ntar giliran anak-anak lu dibully lu kagak terima. Wah, telak nih. Woi, lu yang gak suka Gibran, lihat ini ya, lihat. Kasih paham bang. Mas, terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensea, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Itu biasa. Wah. Seharusnya malu sih gua mah. Diginiin sama yang udah ngehina gitu loh guys. Wah. Diapain ini namanya? Diiniin gitu loh. Sama Mas Wapres Gibran. Jadi gak ditanggepin gitu loh. Malah kayak gini. Wah, padahal dihina udah kayak gitu guys. Bukan kritik lagi tuh guys. Tapi beliau bilang itu kritik. Wah. Seharusnya malu sih kalau gua pribadi. Menurut keyakinan saya gitu loh. Wah. Lihat film Mensea-nya sendiri gimana Mas? Itu dokumentasi Mensea-nya. Oke, jelas ya. Wah. Kalau saya mau interpretasikan apa yang dikatakan oleh Mas Gibran, ya jelas gini loh. Yang pertama kata Mas Gibran nih, ya Panji bukan level dia lah. Betul. Siapa dia? Faktanya Iya. gua ini wapres. Betul Lu cuma bang. komika yang nyari panggung dengan menghujat orang. Betul. Gak level. Terus yang kedua, menurut Mas Gibran ya ngapain lapor-lapor? Ya kritik itu membangun kok. Gak ada masalah, bumbung energi. Betul. Ya kan? Nah yang ketiga, Gibran cuma mau ngomong apa pas ditanya sama wartawan. Terus gimana dengan Mensrea? Diam. Gibran gak peduli tuh sama Mensrea. Ya kan, mending dia fokus. Faktanya dia Betul. sekarang jadi wapres. Betul. Ya kan, ngapain nonton yang kayak gituan? Nah. Yang film itu buat inilah hiburan buat kubu-kubu yang sakit hati. Cocok. Lagian kayak kurang kerjaan aja Mas Wapres nontonin tontonan kayak gitu. Beda dengan kita guys. Si Panji dilaporkan ke polisi. Betul, Terus disalahkan Bang. pemerintah. Lu dituduh pemerintah
pemerintah anti kritik lah, Oh, mengkriminalisasi orang yang mengkritik. oke. Tekung silila ieu media ngawawancarai Gibran. Mm-mm. Nanyakeun, Mas Gibran, gimana tanggapannya? Ya, Panji dilaporkan. Betul. Ya Gibran, ya ngajawab salah, itu ngajawab oke komo. Betul sih. Dijawab salah, nggak dijawab juga salah. Katanya nggak berani gitu nanti. Wah, seru aja. Gibran mau tidak mau menjawab. Betul. Ya, jangan lapor-lapor. Kenapa sih lapor-lapor? Terus iya nya oknum media gitu. Tanya deui. Terus gimana ya tanggapan Mas Gibran ketika di roasting oleh Panji? Diem baik. Emang aing nyaho ya. Nyaho arahna ka mana? Aduh ampun deui. Jago ngadu dombana. Aduh ampun. Ya yakin ya selain Gibran kayak pejabat-pejabat lain oke diwawancara anu disenggol ku Panji. Misal yo Prabowo gitu. Betul. KDM kayak diwawancara. Kumaha we carana supaya menang jawaban? Ya, supaya masyarakat teh terframing bahwa di dieu teh pemerintah nu salah, pemerintah nu kritik. Yang kritik dibungkam, dikriminalisasi, dipolisikan. Waduh. Tinggal we nu geus-geusnya, lamun misalkan teu aksi teror gitu nya, aya pihak-pihak anu ngalaporkeun ka polisi. Kumaha we carana membuat masyarakat teh gaduh gitu. Kasieunan, tungtung-tungna saling menyalahkan satu sama lain. Nah, terus kalau betul. misalkan sudah terjadi kegaduhan, ya, masyarakat dengan pemerintah. masyarakat lainnya saling bertengkar, siapa yang paling diuntungkan? Golongan mereka. Yang paling diuntungkan adalah elit-elit politik, oknum pejabat korup, Betul. dan mafia-mafia yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Betul tuh. Panji Pragiwaksono sukses nangkring di trending nomor 1 Netflix lewat acaranya Mainstrea. Hebat. Di satu sisi kita ngelihat ini pencapaian, tapi di sisi lain ini menjadi fenomena unik. Ngegibahin orang bisa menjadi duit, bahkan jadi viral. Dikarenakan negara kita bebas untuk ngomong apa aja, gue pasti boleh berpendapat. 2 poin besar yang gue lihat. Pertama, soal pamor dan engagement. Belasan tahun gue pribadi di industri hiburan, jadi gue paham kalau ujung-ujungnya adalah traffic. Semakin berani bahasanya, semakin tinggi engagementnya. Ujungnya tentu ke finansial, apalagi Betul. bahkan kita bisa lihat sendiri, platformnya pun Netflix. Kita sama-sama tahu saham-saham paling banyak ini dimiliki oleh asing. Jadi setiap kali kita nonton konten yang kontroversial, ada pemutaran uang besar di sana yang masuk ke kantong pribadi maupun korporasi internasional. Betul. Kita sebagai penonton harus kritis, pasti apakah ini murni edukasi atau sekedar jualan sensasi. Betul. Dan yang kedua, apalagi kalau sudah masuk ke ranah fitnah, seperti dugaan money laundry 100 miliar yang disebut misalnya Raffi Ahmad kata Panji, tanpa menampilkan bukti. Kan sama aja, ini beresiko merugikan nama baik orang lain. Coba. Betul, banyak pula yang mengatakan bahwa kalau sekelas Raffi Ahmad itu kaya, itu wajar guys. Karena apa? Beliau itu udah dari kita SD, udah jadi artis gitu loh. Bukan sembarang artis itu mah. Artis memang dari bawah sampai atas gitu loh. Bukan artis karbitan dia. Jadi kalau emang kaya ya wajar karena kerja kerasnya setiap pagi ada acara dia, sore dia, malam dia. Apalagi kalau pas puasa gitu loh. Kayak nggak ada berhentinya tuh artis. Katanya si itulah, si inilah, kata si Panji diiniin lah itu. Kayak mana itu guys? Padahal kalau kita objektif secara baik dan benar, beliau Raffi Ahmad itu kalau dibilang kaya wajar banget karena kerja keras dari dia muda sampai sekarang gitu loh. Lah si anaknya itu dari bangun tidur aja udah dapetin cuan gitu loh guys. Gitu loh. Jadi kalau kaya ya wajar karena dia babatnya dari bawah. Bukan kok karena ini itu kemudian sama si Panji tuh di Mainstrea diiniin. Nah, nggak bener tuh. Bayangin. Kalau situasinya dibalik, misalnya Raffi Ahmad menyerang balik nih dengan menyebut Panji Pragiwaksono, antek Amerika. Waduh. Untungnya, nggak semua orang memilih jalur yang sama untuk naik daun kayak Panji. Betul. Kritik diperbolehkan, nggak ada yang larang. Menjatuhkan martabat orang lain demi trending. Itu yang nggak boleh. Kalian di komen. Betul. Pak Mahfud MD di salah satu podcast menyebutkan kalau Panji tidak bisa dihukum. Kenapa Panji? Sini gue kasih mikir. Justru memang tidak akan dan tidak mungkin, bahkan gue tegaskan tidak mungkin Panji dihukum. Betul. Kenapa? Ini di Indonesia, geng. KUHP yang sekarang kan meminta mensyaratkan yang melaporkannya itu harus yang bersangkutan. Betul. Mas Gibran. Mas Gibran nggak mungkin ini membagi Mas Gibran mah kerupuk doang. Nggak penting gitu loh, benar. Ya lu bayangkan ya, jelas-jelas di situ ada unsur perundungan, Betul. body shaming. Jelas dong, nggak usah ngelak lah. Nah. Lu kalau semakin ngelak lu bener-bener lu,
udah lu ngaku aja minta maaf itu jauh lebih baik sebenarnya. Tapi kalau lu pun gak mau minta maaf ya Betul. udah, tapi lu jangan merasa benar. Betul. Perundungan di muka umum itu tidak Setuju. dibenarkan. Tapi kalau lu terus mengglorifikasi, menormalisasi perundungan, ya gua harus bersuara. Nah, Lu tahu cocok kalau lu, misalnya Bang. proses hukum berjalan ke Panji, itu penumpang gelap banyak, geng, sudah nunggu. Nanti dibilang itu Mas Wapres tidak bisa dikritik. Cari Gak momen tuh. mungkin, makanya demokrasi itu untuk warga negara yang dewasa. Lu juga harus Nah, bijak bersuara, ada betul. kebebasan orang. Setidaknya Setuju gua nih, gua, Bang. ngelihatnya. Wah. Wah. Jadi yang perlu saya sampaikan, saya akan berikan lagi kepada teman-teman moderator yang lain bahwa persoalannya hari ini kita sepakat, tidak boleh ada keputusan kita di sini. Wah. Hanya politik ini tidak ini adalah soal agama yang bersalah. Yang kedua soal rasisme. Ini yang peran penting untuk apa? Masalah kabupaten. Nah, ini adalah mahasiswa yang berpola pikir bagus, guys. Karena yang ditampilkan kemarin bukan murni komedi, bukan murni untuk memberikan edukasi, tapi kayak lebih mengkritik, bukan mengkritik sih. Kalau mengkritik kan pola pikir, mengkritik itu kan kebijakan, ya kan? Bullying gitu loh, memberikan perundungan, guys. Jadi ini adalah contoh-contoh mahasiswa yang memang memiliki pola pikir yang bagus, gitu loh. Dan ketika nanti si Mas Gibran ini misalkan terpancing ngelaporin, nah itu disitulah untuk apa penumpang gelap nanti ini berita, ya kan, berita ini langsunglah digoreng, diiniin, jadi rame, yang diserang siapa? Pemerintah lagi gitu loh. Waduh, nah semoga masyarakat kita, ya kan, jadi melek gitu loh. Ini yang baik, ini kritik, ini saran, ini perundungan, itu bisa bedain, guys. Dan pola pikirnya semakin maju, ya. Wah. Betul. Populer. Gua nggak tahu dia bisa kerja atau enggak. Gua nggak tahu akhlaknya orang. Pokoknya populer aja. Artis. Iya mah jangan jawab asumsi Kang Panjinya di stream art komedi tersebutnya. Gimana, Perihal Bang? Kasih paham, suku Sunda Bang. selalu memilih pemimpinnya itu dari kalangan artis populer. Betul. Kan Kang Panji teh artis. Iya, betul. Kang Panji teh kan Kang artis. sok Artis tampil wae di terkenal dia, TV-nya. Bang. Menghibur masyarakat istilah nama. Pas ketika masa jabatan Kang Deddy Mulyadi habis, coba Nah. Kang Panji mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Barat. Betul. Jadi eta bakal menjawab semua asumsi di stand up komedi yang dibawakan ke Kang Panji. Betul. Namun Kang Panji terpilih jadi gubernur Jawa Barat, itu emang betul. Berarti Bagus. suku Sunda selalu memilih calon pemimpinnya dari kalangan artis. Nah, betul. Tetapi kalau Kang Panji kalah Nggak terpilih, di pilkada tersebut, betul. pilgub tersebut tidak terpilih, masyarakat Jawa Barat tidak memilih Kang Panji jadi gubernur, berarti Kang Panji kurang populer. Betul. Dan kemakan omongannya sendiri gitu. Berarti dia kurang artis gitu loh. Sama terpatahkan dengan argumen Kang Panji yang dibawakan di stand up komedi. Nah, betul loh, Bang. Kan Kang Panji Setuju di stand up betul, Bang. komedi tersebut membawakan narasi bahwa orang Jawa Barat, terutama suku Sunda, memilih pemimpinnya dari kalangan artis. Jadi cobaan Kang Panji sebagai artis bakal kapilih moal di Jawa Barat gitu sebagai pemimpin Jawa Barat, gubernur, lamun Kang Deddy Mulyadi habis masa jabatan, cobaan. Betul. Nah, coba. Jadi kalau di kalangan artis nanti ada pemilu, nanti ada pilkada, ya kan. Cobalah calonkan diri, siapa tahu nanti dipilih gitu loh. Kalau memang artis beneran, tapi kalau enggak ya kurang artis berarti. Bener, ini adalah saran yang bagus sama abangnya ini untuk para artis gitu loh, guys. Ya, setuju ya. Nyalonkeun. Jadi ulah osok mawa-mawa ahlak lah. Nah, betul. Sedangkan orang dicanyaho kan ahlak sorangan. Setuju. Uing gerek nanya ke Kang Panji, nyaho teu kan ahlak Kang Panji. Telat nih. Da ahlak mah teu bisa didefinisikan ku sorangan, teu Betul. bisa didefinisikan ku pribadi, teu bisa Punten, ditinggali Bang, ku pribadi. punten, Bang, bener. Ahlak mah hanya bisa dilihat dan didefinisikan sama orang lain. Nah, Jika kelakuan kita banyak kemanfaatannya untuk orang banyak dan Betul. diakui, itulah ahlak kita, ahlak baik kita. betul. Tetapi kelakuan kita jika buruk di mata orang lain, merugikan orang lain, itulah ahlak kita, ahlak buruk kita. Jadi ulah sok mau ahlak lah. Betul. Sedangkan orang oke canyaho ahlak orang gitu, Nah, ahlak setuju. sorangan. Oke Kang Panji, cobaan kayak lamun Kang Deddy Mulyadi habis masa jabatannya jadi gubernur Jawa Barat, cobaan Kang Panji
nyalonkan diri jadi Nah, gubernur Jawa Barat. betul. Cobalah Kang Sukana Panji jeung Bapak mah. Anies Baswedan Duet. Betul. Gue baru tahu kalau Jokowi itu J-nya just tip. Wah. Wah, percaya anjing. Saya heran. Wah, keterlaluan sih kalau ini guys. Kok masih ada ya di negara ini seorang public figure yang katanya berpendidikan, yang katanya orang pinter, Waduh. tapi mukanya Parah, pas-pasan. Waduh. Dibilang Diserang. elek, yo koyo kire. Bisa ganteng aku. Waduh. Gitu. Bener sih tapi. Tapi kelakuannya ranti etika, ranti toto kromo, Diserang nggak punya balik sopan ini santun, sama Bang Gondes. ngakunya orang pinter, orang berpendidikan, tapi tidak mencerminkan Waduh. gimana orang yang berpendidikan. Ya kan? Waduh. Contohnya siapa? Contohnya Panji Pragiwaksono. Ya. Gimana Bang? Kasih paham Jane Bang. rupane orang bejaji. Waduh. Ya kaya kire jane. Waduh. Ya. Wah, Wis rupane kaya kire, kelakuane kaya kire, atine iri dengki kaya kire. Waduh. Orang yang mengaku Aduh. orang berpendidikan, orang yang mengaku orang pinter tapi tidak bisa menghargai bangsanya sendiri, tidak bisa menghargai pemimpin negara sendiri. Percuma sekolah, percuma pinter. Waduh. Pertanyaan saya, kamu itu mau stand up komedi atau mau menghibah? Waduh. Percuma pintar kalau memang katanya sih memang orang cerdas. Tapi ketika dibalut dengan alasan stand up comedy terus menghina fisik bukan menyerang logika dan pemikiran, itu kelewat sih menurut gua ya, menurut keyakinan saya guys, biar gak kena gitu loh. Katanya Bang Panji kan gitu. Menurut keyakinan saya, nah itu kurang pas sih karena kalau orang berpendidikan tinggi biasanya nggak gitu. Tata bicara, tata kramanya ini pasti diperhatikan. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.